Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Catur Pramboto, NIT 582111338253, kelas K3D. Di sini saya akan memberi pendapat tentang visual smart port and green port di pelabuhan. Dengan perkembangan zaman sekarang, semua teknologi serba canggih. Bagaimana cara kita untuk menjadikan negara ini dengan teknologi yang canggih? Yang pertama, kita harus belajar menguasai teknologi sebisa mungkin, karena pada zaman sekarang itu teknologi sangat dibutuhkan, apalagi dengan sekarang yang adanya penerapan smart port and green port di pelabuhan. Di bidang pelayaran internasional, semua pelabuhan harus menggunakan smart port and green port. Smart port bisa dikatakan sebagai pelabuhan cerdas. Dalam hal ini sangat bagus untuk pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, dikarenakan ramah lingkungan dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi biru atau the blue economy. Smart port atau green port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar instansi agar menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan berjalan efektif dan efisien. Dengan meningkatkan sistem kelola pelabuhan seperti teknologi informasi dan komunikasi atau biasanya disingkat dengan TIK, serta sarana prasarana yang mendukung, maka dari itu pelabuhan di Indonesia harus mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi, adalah dengan mengembangkan smart port atau green port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Kedepan akan lebih mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi seperti sistem Inapornet dan layanan e-tracking, mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan mengintegrasi sistem informasi perhubungan laut yang pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing Indonesia di wilayah ASEAN maupun internasional. Oke, selanjutnya secara sistem kita sudah punya aplikasi informasi muat ruang kapal atau bisa disebut dengan IMRK dan Inapornet untuk memudahkan para pelaku usaha dan pemilik barang bisa mengetahui ruang kapal yang tersedia di kapal tol laut sesuai jadwal kapal tol laut. Selain itu, dengan adanya logistik communication system atau disebut dengan LCS yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan,
berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang, kebutuhan pokok, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Oke. Maka dari itu sangatlah bagus untuk pengembangan smart port and green port di Indonesia. Saya harap mulai sekarang bisa mempelajari teknologi lebih canggih lagi. Adapun juga sekarang yang namanya Green Port Guideline merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi karbon yang telah dikembangkan oleh Sucovindo sebagai perusahaan surveyor untuk mengukur terhadap standar-standar yang harus ataupun sudah ditentukan. Bahwasanya kami optimis bahwa perusahaan surveyor yang kita miliki dapat menggerakkan perkembangan pada klaster-klaster industri termasuk di dalamnya terkait dengan pengurangan emisi di Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa mengoptimalisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhan di tanah air. Terus dilakukan berusaha mengoptimalkan layanan berbasis pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan didukung SDM terbaik atau sumber daya manusia terbaik. Pelabuhan hijau atau green port memang merupakan hal baru bagi sebagian besar pelabuhan nasional maupun pelabuhan internasional di Indonesia. Kendati pelabuhan merupakan daerah terlarang, namun hampir semua ocean going port di negara maju sudah sejak lama menerapkan green port di pelabuhannya. Pelabuhan tidak hanya disibukkan dengan aktivitas bongkar muat barang, namun juga sangat dekat dengan kegiatan olahraga dan wisata bahari. Namun, untuk dapat menggabungkan berbagai fungsi tersebut, pada bahan harus memiliki serta menjaga kawasan pelabuhan dengan konsep green port secara berkelanjutan. Pencemaran pantai terutama akibat aktivitas bongkar muat misalnya harus ditekan pada level minimal. Demikian pula keberadaan ruang terbuka hijau harus diusahakan dan dijaga hingga tingkat maksimal, sehingga fungsi-fungsi kawasan konservasi di kawasan pelabuhan dapat tetap dipertahankan. Konsep pelabuhan hijau adalah bagian dari komitmen pelabuhan-pelabuhan di dunia untuk mengurangi emisi karbon. Beberapa negara yang telah menerapkan konsep ini antara lain Belanda, Rotterdam, USA, Los Angeles, Jerman, Hamburg, Jepang, dan Korea. Sedangkan untuk kawasan ASEAN, Singapura, Malaysia tengah melangkah dalam menerapkan konsep pelabuhan hijau itu. Oleh karena itu, saya berpesan semoga di negara kita ini, Indonesia, semua pelabuhan bisa menerapkan sistem green port ataupun smart port itu untuk bisa berkembang pesat di dalam bidang maritim ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.